Kita ke informasi pertama, Saudara. Setelah menahan 2 tersangka kekerasan seksual terhadap anak penghuni panti asuhan, polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di salah satu yayasan panti asuhan di Kota Tangerang, Banten. Sementara para penghuni masih dititipkan di rumah perlindungan dinas sosial guna diperiksa kesehatan fisik dan psikologis. Tim Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di Yayasan Yatim Piatu di Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten. Demi keperluan penyidikan lanjutan, Saudara, Kepolisian Polres Metro Tangerang memasang garis polisi di 2 lokasi, yakni TKP rumah berlantai 3 yang dijadikan tempat santri beristirahat dan di tempat kegiatan belajar mengajar. Polisi sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, 2 diantaranya yakni pemilik yayasan dan seorang pengasuh telah ditangkap. Sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Udah berapa yang diperiksa, Bu? Saat ini udah 2, satunya dalam pengejaran. Satu ini perannya apa, Bu? Apakah pemilik pimpinan atau Pemilik sudah diamankan. yang diamankan 2 orang ini siapa aja, Bu? Inisialnya, Bu? Nanti ya, Bu, artinya udah disegel, Bu? pemilik sama postor. Bu, sudah disegel belum pantinya, Bu? Sudah. Sudah disegel. Panti asuhan yang menjadi lokasi kejahatan seksual di Kota Tangerang, Banten sudah berdiri 20 tahun tanpa memiliki izin operasi. Hal ini terungkap saat Kementerian Sosial meninjau langsung ke lokasi yayasan. Saat ini puluhan penghuni panti dititipkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mendapatkan perlindungan. Menurut rencana, para korban akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemulihan trauma. Untuk anak-anak kita ini, tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda Kota Tangerang. Kita akan mencari yang terbaik untuk mereka. Salah satu di antaranya adalah nanti akan kita mungkin pindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kemensos dengan sarana prasarana yang mencukupi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Kota Tangerang, Banten. Masni, bagaimana dengan jumlah korban yang saat ini berada di rumah perlindungan? Apakah bertambah? Ya, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, untuk dari jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini terus bertambah. Dari informasi yang kami dapatkan tersebut, ini untuk dari 13 orang korban ini berada di dinas sosial, ada 4 orang di rumah relawan, dan terindikasi ada 22 orang ini yang merupakan korban dari pelecehan seksual. Dan juga 7 diantaranya ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Ini totalnya sekitar 30 orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua yayasan dan juga pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini. Tadi sekitar pukul 9 lewat, begitu ya. Bella dan juga saudara, ini dari Kementerian Sosial ini datang langsung untuk melihat bagaimana keadaan dari Panti Asuhan Darussalam ini. Yang turun langsung merupakan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan juga mengecek bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengecek bagaimana kondisi dari Panti Asuhan ini. Dan misalnya kalau saya gambarkan, Bella dan juga saudara, tepat di belakang saya ini merupakan gedung untuk dari anak-anak asuh ini beristirahat seperti itu, dan 20 meter dari gedung ini, di belakang gedung ini itu adalah bangunan untuk tempat sehari-harinya, atau disebutkan untuk tempat belajar seperti itu, Bella dan juga saudara. Dan juga hingga saat ini polisi ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang sudah diamankan. Tentunya ada 2 orang pelaku atau tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Satu merupakan ketua yayasan dan satunya merupakan pengurus dari
dari Yayasan Panti Asuhan Darussalam. Namun ada satu lagi, ini sebenarnya ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, satunya lagi ini masih dalam daftar DPO, yaitu daftar pencarian orang. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian ini masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan kasus pelecehan seksual ini. Dan informasi yang tadi kami dapatkan saat dari kunjungan Menteri Sosial ke sini, bahwasannya panti asuhan yang sudah beroperasi kurang lebih 20 tahun ini tidak mendapatkan izin beroperasi, dan inilah yang akan dicek oleh Menteri Sosial bersama dengan pihak kepolisian dan juga KPAI bagaimana nanti ke depannya jika dari pihak kepolisian dan juga penegak hukum menyatakan bahwa ini panti asuhan harus ditutup, maka panti asuhannya harus ditutup. Tapi Menteri Sosial ini menyebutkan kalau akan menyerahkan ini kepada pihak penegak hukum, apakah nantinya akan ditutup atau tidak, bagaimana nanti dari hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Bella. Mas nih, bagaimana dengan pendampingan santri terutama anak-anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual ini, Mas nih? Iya, tadi dari KPAI dan juga Menteri Sosial menyebutkan bahwa akan memberikan tempat sementara atau akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Ini juga bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat tentunya, dan juga didampingi oleh KPAI untuk memberikan pendampingan psikologis. Di mana kalau kita ketahui untuk dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus yayasan ini terhadap anak-anak asuhnya ini sudah dilakukan belasan tahun seperti itu. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan, anak-anak yang mendapatkan pelecehan seksual ini mulai dari yang masih di bawah umur begitu sampai yang sudah menjadi alumni. Saat mereka memberitahu bahwa atau melaporkan kejadian ini, kalau informasi yang kami dapatkan bahwa yang melaporkan ini adalah anak yang sudah menjadi alumni panti asuhan dan melaporkan bahwa memang di panti asuhan ini ada kekerasan seksual yang dilakukan baik itu dari ketua, pengurus dari panti asuhan ini ataupun dari pengurusnya sendiri. Dan kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan ketua RT di RT 02 di sini, dan ditunjukkan bahwa memang ada sekitar 5 pengurus yang ada di Panti Asuhan Darussalam ini, dan polisi telah menetapkan 3 tersangka seperti itu. Dan kalau melihat bagaimana dengan situasi dan juga kondisi dari panti asuhan ini, kalau dibilang dari warga sekitar, dari ketua RT dan juga ketua RW tidak terlalu tertutup. Memang ada terlihat bagaimana dengan anak-anak yang masih keluar masuk begitu, ada memang proses pembelajaran yang ada di panti asuhan ini, tidak ada hal-hal yang mencurigakan, namun hanya membuat kaget dari warga-warga sekitar setelah kasus ini mencuat karena adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang ada di Yayasan Panti Asuhan Darussalam ini. Hingga saat ini untuk dari korban ini dibawa oleh Dinas Sosial, akan diberikan pendampingan psikologis karena memang tentunya tertekan dan juga syok begitu karena selalu mendapatkan pelecehan seksual dari para tersangka. Bella. Kita akan sama-sama mengawal kasus pelecehan yang dialami oleh para santri terutama anak-anak. Terima kasih Mas Nirahmawati langsung dari Kota Tangerang, Banten.